Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya di rumah. Nah, hari ini kita akan belajar matematika mengenai bilangan pecahan. Nah, setelah belajar nanti kalian dapat mengetahui pengertian dari pecahan. Kemudian kalian dapat menentukan nilai pecahan berdasarkan gambar atau model konkret. Dan yang ketiga, nanti kalian akan mengetahui, mengenal, dan menentukan pecahan senilai. Kita langsung saja dimulai pembelajarannya ya. Nah, hari ini Bu Guru akan menjelaskan tentang bilangan pecahan, di mana pecahan adalah bagian dari keseluruhan suatu pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Nah, pembilang dan penyebut ini dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan A per B. Nah, di dalam A dan A per B ini ada yang disebut sebagai pembilang dan ada yang disebut sebagai penyebut. Nah, kira-kira yang disebut sebagai pembilang dan penyebut itu yang mana? Coba siapa yang tahu? Nah, iya benar. A ini disebut sebagai pembilang. Kemudian yang B ini disebut sebagai penyebut. Misalkan nih, Bu Guru kasih contoh. Ada pecahan 3/5. Kira-kira 3 ini disebut sebagai apa? Ya benar, 3 ini disebut sebagai pembilang dan 5 ini disebut sebagai penyebut. Ingat ya, jika pecahan itu dibagi dua nih. Jadi yang di atas itu disebut sebagai pembilang dan yang di bawah ini disebut sebagai penyebut. Nah, kemudian jika kalian ingin mengetahuinya seperti apa, kita mulai pembelajaran dalam bentuk konkret nih, dalam bentuk gambar. Bu Guru punya satu kertas. Jika Bu Guru lipat kertasnya, satu kertas ini Bu Guru lipat kertasnya, kira-kira ada berapa bagiankah kertas ini? Ya, kertas ini terbagi menjadi 2 bagian. Di sini yang pertama, ini yang pertama, dan di sini yang kedua. Jika misalkan Bu Guru tulis dalam bentuk pecahan, kira-kira nilai pecahan ini akan seperti apa bentuk pecahan nilainya? Ya, benar. Di sini akan terbentuk 1/2. Kenapa 1/2? Karena terdiri dari 2 bagian. Nah, karena yang tadi satu kertas itu dibagi menjadi 2, menjadi 1/2. Jika misalkan Bu Guru lipat lagi kertasnya, Bu Guru lipat lagi nih kertasnya ya, kertasnya dilipat lagi. Nah, terus Bu Guru tulis lagi nih di sini misalkan ada, nah seperti ini. Kira-kira akan membentuk nilai pecahan apa? Membentuk nilai pecahan, kita tulis dulu 1, 2, 3, 4. Kira-kira akan membentuk nilai pecahan apa? Iya, benar. 1/4. Kenapa 1/4? Karena dari 1 buah kertas ini dibagi menjadi 4 bagian. Nah, sudah mengerti? Nanti coba kalian di rumah ya. Kira-kira jadi berapa bagian kertasnya? Terus kemudian tulis lagi pecahannya seperti apa. Bu Guru tulis dulu nih. Tadi kan satu kertas dibagi menjadi 2 bagian. Jadi di sini 1, di sini 2 menjadi setengah bagian. Di sini 1/2 bisa disebut sebagai setengah pecahannya. Dan di sini tadi ada kertas dibagi menjadi 4, menjadi 1/4. Bisa juga di 1/4 di sini karena di sini dapat diarsir satunya. Di sini juga sama. Satunya diarsir tetapi terdapat 2 bagian yang di sini dan di sini terdapat 4 bagian. Nah, selanjutnya kita akan belajar
pecahan senilai. Pecahan senilai ini artinya dua buah pecahan atau lebih yang memiliki nilai sama menunjukkan pecahan senilai. Seperti apa sih Bu? Dua buah pecahan itu yang menentukan pecahan senilai. Nih di sini ada. Misalkan Bu Guru mempunyai sebuah lingkaran. Bu Guru bagi dua lingkarannya. Kemudian Bu Guru arsir nih lingkarannya ya. Kira-kira menjadi nilai pecahan apa? Ya benar, 1/2. Kenapa 1/2? Karena terdapat satu bagian yang diarsir dari dua bagian. Kemudian Bu Guru punya satu kotak yang Bu Guru bagi menjadi 4 bagian. Kemudian Bu Guru arsir nih yang 2 kotaknya. Nah, kira-kira membentuk nilai pecahan apa? Ya, benar, akan membentuk pecahan 2/4. Kenapa 2/4? Kalian hitung di sini ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4. Ada 4 bagian. Dan yang diarsirnya ada 2 bagian, menjadi 2/4. Karena yang diarsirnya ada 2 dari 4 bagian, jadi dapat ditentukan nilai pecahan 2/4. Nah, untuk menentukan pecahan senilai, kalian dapat menentukan dengan rumus dapat dikali dan dapat juga dibagi. Ini contohnya seperti ini. Kita menggunakan rumus pecahan senilai. Yang pertama, contohnya kita bagi dulu ya. Di sini sudah ada pecahannya. Kemudian pecahannya ini dikali dengan angka yang sama. Kita tulis angka yang samanya dengan huruf R. Ini jika dikali. Dan ada juga atau kalian dapat dengan cara dibagi. R ini menunjukkan angka yang sama. Nah, contohnya seperti apa Bu kira-kira? Seperti ini. Nah, di sini kan sudah ada 1/2 dan 2/4. Kira-kira nilai 1/2 dan 2/4 ini sama nggak sih nilainya? Kalau misalkan ada yang menyebut tidak sama, itu salah. Tetapi 1/2 ini sama dengan 2/4. Kenapa sama? Kita tulis 1 dan 2. Kita kalikan. Kira-kira dikali berapa? Ya, dikali 2. 1 dikali 2 dan 2 dikali 2. 1 dikali 2 berapa? 2/2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi nilai 1/2 dan 2/4 itu pecahan senilai. Pecahan senilai. Nah, jika kita mau dengan rumus pembagian, bisa juga. Kalau misalkan kita tulis di sini 2/4 sama dengan di sini 2/4 dibagi berapa lagi biar senilai? Dibagi 2. 2 dibagi 2 berapa? 1. Dibagi 4 dibagi 2 berapa? 2. Nah, sama kan nilainya? Jadi disebut sebagai pecahan senilai. Kalian jangan lupa tulisan angka ini harus sama angkanya, tidak boleh berbeda. Misalkan seperti ini Bu Guru tulisnya 3/6. Di sini ada 3/6 dibagi 3. Di sini dibagi 2. Kira-kira benar atau salah? Salah.
ini salah. Tetapi di sini harus ditulis juga angka 3. Nah, Bu Guru kasih contoh lagi. Misalkan 3/6 dibagi 3. Kira-kira nilai pecahannya berapa? 3 dibagi 3 berapa? 1. 6 dibagi 3 berapa? 2. Jadi 3/6 dan 1/2 adalah pecahan 9. Nah, sudah dipahami? Jika memang sudah, semoga dapat dimengerti dan dipahami. Nanti Bu Guru kasih tugasnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.